तो मैं द्वंद की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। जाए एक दूसरे को काटने को आतुर है। Episode sebelumnya, karena secara mengejutkan memasuki arena Hastinapura dan menantang Arjuna setelah Guru Drona menyatakan bahwa murid kesayangannya itu adalah pemanah terbaik di dunia. Tanpa ragu, Arjuna menerima tantangan tersebut. Namun, sebelum pertarungan dimulai, Bhisma meminta Karna memperkenalkan dirinya di hadapan seluruh rakyat Hastinapura. Bima pun ikut mengejeknya. Menurutnya, semua orang harus mengetahui identitas Karna agar jika gugur oleh panah Arjuna, jasadnya dapat diantarkan kembali ke rumahnya. Karna kemudian melangkah ke tengah arena dan memperkenalkan dirinya dengan penuh ketegasan. Ia berkata bahwa waktu memang tidak pernah kembali, tetapi masa lalu selalu menemukan jalannya untuk hadir kembali. Anak panah yang telah dilepaskan memang tidak akan kembali ke busurnya, tetapi janji yang pernah diucapkan akan selalu kembali untuk ditepati. Karna mengaku bahwa dirinya adalah masa lalu Hastinapura yang kini kembali. Dahulu, ia tidak diberi hak menyentuh busur. Kini, ia datang membawa tantangan. Dahulu, ia diejek karena mengatakan kebenaran. Kini, ia datang membawa bukti. Dan dahulu, adiknya dibunuh tanpa kesalahan. Kini, ia datang untuk menuntut keadilan. Karna lalu menghampiri Guru Drona dan mengatakan bahwa dulu dirinya dianggap tidak layak mempelajari ilmu memanah. Kini, ia datang bukan untuk meminta belas kasihan, melainkan untuk memperoleh penghormatan atas kemampuan yang diraihnya sendiri. Ucapan itu langsung membangkitkan kenangan lama di benak Guru Drona. Ia teringat saat menolak Karna menjadi muridnya hanya karena terlahir sebagai putra seorang kusir. Saat itu juga Drona menyadari bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya adalah Karna. Bhisma dan Widura ikut terkejut setelah mengingat sumpah Karna di masa lalu. Berbeda dengan mereka, Sangkuni justru tersenyum puas. Ia melihat kembalinya Karna sebagai ancaman besar bagi para Pandawa. Setelah selesai memperkenalkan diri, Karna meminta izin untuk bertarung melawan Arjuna. Namun Guru Drona dengan tegas menolaknya. Menurutnya, Arjuna adalah seorang pangeran dari dinasti Kuru dan seorang kesatria sejati, sedangkan Karna hanyalah putra seorang kusir. Karena itulah, Karna dianggap tidak memiliki hak untuk menantang seorang pangeran di arena kerajaan. Mendengar penolakan itu, Bima kembali melontarkan ejekan. Ia mempertanyakan mengapa Karna kini terdiam. Bukankah sebelumnya ia datang untuk menjaga kehormatan para pemanah? Atau jangan-jangan ia sendiri malu mengakui asal-usulnya? Namun Karna menjawab dengan tenang dan penuh keberanian. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah malu dilahirkan sebagai putra seorang kusir. Justru ia bangga kepada ayahnya yang mengabdikan hidup sebagai kusir. Yang membuatnya sedih adalah kenyataan bahwa seorang kusir rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi para ksatria, tetapi tidak pernah memperoleh penghormatan yang layak. Karna juga mengaku bangga kepada ibunya yang telah membesarkannya hingga menjadi seorang pejuang. Namun hatinya terluka melihat para pejuang terbesar di dunia masih menilai seseorang dari kasta dan garis keturunannya, bukan dari kemampuan dan perbuatannya. Dengan penuh keyakinan, Karna pun menegaskan di hadapan seluruh rakyat Hastinapura bahwa dirinya memang terlahir sebagai putra seorang kusir. Namun hal itu tidak akan pernah menghalanginya untuk memperjuangkan kehormatan dan membuktikan kemampuan yang dimilikinya. Bhisma menjelaskan bahwa justru karena Karna bukan seorang pangeran, ia tidak diizinkan bertarung di arena itu. Menurut aturan Hastinapura, hanya para pangeran yang berhak mengikuti pertandingan. Namun Karna tidak tinggal diam. Ia mempertanyakan aturan tersebut dengan mengatakan bahwa mutiara tidak pernah ditanya berasal dari lautan mana sebelum dirangkai menjadi kalung. Laut juga tidak pernah memilih sungai yang mengalir kepadanya. Begitu pula sebuah kendi. Dari tanah manapun dibuat, tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menghilangkan dahaga. Bhisma menjawab bahwa sistem kasta telah berlaku sejak lama dan tidak bisa dilanggar. Tetapi Karna membalas bahwa dahulu kasta ditentukan oleh perbuatan, bukan kelahiran. Jika aturan itu pernah berubah, mengapa sekarang tidak bisa diubah lagi? Ia mengingatkan bahwa Bhagawan Parasurama lahir sebagai Brahmana, tetapi hidup sebagai ksatria. Sementara Resi Wiswamitra yang berasal dari keluarga kerajaan justru menjadi seorang Brahmarshi.
Jika demikian, mengapa putra seorang kusir tidak boleh dinilai berdasarkan kemampuannya? अधिकार नहीं मिल सकता। Guru Drona kemudian menjawab bahwa tugas seorang kusir hanyalah mengendalikan kereta perang, bukan mengangkat busur. Menurutnya, besi memang bisa menjadi pedang, tetapi tidak bisa menjadi perhiasan. Kalung emas hanya dihiasi permata, bukan batu bara. Mendengar itu, Karna kembali membalas dengan tegas. Berlian yang menghiasi mahkota raja pun berasal dari batu yang sama. Ia lalu mempertanyakan, berapa banyak aturan yang harus diubah hanya demi membuktikan bahwa Arjuna adalah yang terbaik. Dulu, Guru Drona menolak menjadikannya murid. Ekalauya bahkan kehilangan ibu jari kanannya sebagai guru Dakshina. Setelah tidak ada lagi yang mampu menantang Arjuna, Guru Drona justru menantang seluruh pemanah di dunia. Namun ketika Karna datang memenuhi tantangan itu, ia malah dianggap tidak pantas menjadi penantang. Karna pun bertanya, apakah putra seorang kusir bukan bagian dari dunia yang tadi ditantang? Ucapan itu membuat Guru Drona murka. Ia menuduh Karna telah menantang kehormatannya. Namun Karna menegaskan bahwa yang ia tantang bukan kehormatan sang guru, melainkan ketidakadilan yang selama ini dipertahankan. Ia tidak mau menerima aturan yang hanya menghakimi seseorang berdasarkan kelahirannya. Bisma kemudian menyerahkan keputusan kepada rakyat Hastinapura. Ia bertanya apakah mereka rela melihat seorang pangeran bertarung melawan putra seorang kusir. Sorak-sorai rakyat langsung terdengar, dan semuanya menolak Karna. Setelah mendengar jawaban itu, Bisma meminta Karna meninggalkan arena. परंतु बस कर। Di saat yang sama, Adirata berlari menghampiri putranya. Dengan hati yang hancur, ia meminta Karna berhenti dan pulang. Menurutnya, Karna telah mengabaikan nasihat ayahnya, peringatan Guru Drona, perintah Bisma, bahkan kini juga ditolak oleh rakyat. Adirata kemudian memohon ampun kepada Bisma atas sikap putranya yang dianggap lancang. Melihat keadaan itu, Bima justru menghina Karna. Ia menyuruh putra kusir itu belajar sopan santun dari ayahnya. Bahkan ia mengejek bahwa jika Karna datang untuk menjadi kusir, mungkin ia masih bisa diterima melayani Arjuna. Tetapi karena datang untuk menantang Arjuna, ia hanya pantas diusir. Ucapan itu langsung ditegur oleh Yudhistira. Ia meminta Bima menjaga tutur katanya. Setelah itu, Yudhistira menghampiri Adirata, dan atas nama adiknya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada sang kusir. Di balik semua kekacauan itu, Sangkuni justru melihat sebuah peluang besar. Ia berbisik kepada Duryodhana bahwa seseorang yang tidak memiliki tempat di masyarakat juga tidak memiliki kehormatan. Menurutnya, setiap senjata sakti yang dimiliki Arjuna memiliki tandingan, yaitu Karna. Karena itu, Duryodhana tidak boleh membiarkan Karna pergi begitu saja. Sementara Karna berjalan meninggalkan arena dengan hati yang terluka, berbagai kenangan pahit kembali memenuhi pikirannya. Ia teringat saat masih kecil bercita-cita menjadi seorang pemanah. Ia juga teringat ancaman bahwa tangan putra kusir akan dipotong jika berani menyentuh busur. Lalu terngiang kembali ucapan Bisma yang menyatakan bahwa Arjuna adalah pangeran keturunan Kuru, sedangkan dirinya hanyalah putra seorang kusir. Di saat Karna hampir meninggalkan arena dengan membawa seluruh penghinaan itu, Duryodhana akhirnya melangkah maju untuk menjalankan rencana yang telah disusun bersama Sangkuni. Duryodhana tiba-tiba angkat bicara di hadapan Maharaja Dhritarashtra. Ucapannya langsung membuat seluruh arena terdiam. Menurutnya, karena tidak melakukan kesalahan sedikitpun, justru Guru Drona yang telah membuat aturan lalu melanggarnya sendiri. Di hadapan semua orang, Drona menantang seluruh pemanah di dunia. Namun saat Karna datang menerima tantangan itu, ia malah dinyatakan tidak layak. Jika Karna dianggap tidak memenuhi syarat, berarti aturan pertandingan itulah yang sebenarnya tidak adil. Guru Drona tampak murka, tetapi Duryodhana tetap melanjutkan ucapannya. Ia berkata, jika alasannya karena hanya pangeran yang boleh bertarung melawan pangeran, maka seharusnya aturan itu juga berlaku untuk semua jenis senjata. Pemegang gada hanya melawan pemegang gada, pendekar pedang melawan pendekar pedang, dan pemanah melawan pemanah. Menurutnya, aturan seperti itu sama sekali tidak diterapkan dalam pertandingan. Bisma segera menegaskan bahwa seorang raja atau pangeran hanya boleh bertarung melawan sesama raja atau pangeran. Namun Duryodhana tidak mundur. Jika aturan tidak bisa diubah, maka identitas Karna yang akan diubah.
Saat itu juga ia menyatakan mengangkat Karna sebagai raja kerajaan Angga. Dengan begitu, Karna berhak berdiri sejajar dengan para raja dan menerima tantangan Arjuna. Karna langsung menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya datang bukan untuk menerima hadiah atau jabatan, melainkan demi memperjuangkan kehormatan keluarga dan kastanya. Namun Duryodana menjelaskan bahwa itu bukanlah hadiah, melainkan balas budi. Saat dirinya terbelenggu oleh aturan dan dibiarkan dipermalukan, Karnalah yang membebaskannya. Kini gilirannya membebaskan Karna dari belenggu status sebagai putra kusir. Sebagai seorang raja, Karna akan memiliki kekuatan untuk mengubah masyarakat, sesuatu yang mustahil dilakukan jika tetap menjadi rakyat biasa. Karna sempat terdiam. Di benaknya terngiang kembali pesan mendiang adiknya, Shon, yang berharap suatu hari masyarakat benar-benar berubah agar semua orang memperoleh keadilan. Bisma kembali menolak keputusan itu. Menurutnya, Duryodana bukanlah putra mahkota, apalagi seorang maharaja. Ia sama sekali tidak memiliki hak untuk mengangkat seseorang menjadi raja. Melihat keadaan mulai memanas, Sangkuni segera memanfaatkan kesempatan itu. Ia membujuk Maharaja Dhritarashtra dengan mengatakan bahwa jika janji Duryodana dibatalkan, maka kehormatan keluarga kerajaan Hastinapura akan tercoreng. Diam-diam, ia juga membisikkan agar takhta jangan sampai jatuh ke tangan putra-putra Pandu. Akhirnya, Maharaja Dhritarashtra mengambil keputusan. Ia mengakui bahwa Duryodana telah bertindak melampaui wewenangnya. Namun demi menjaga kehormatan janji seorang pangeran, ia meresmikan Karna sebagai Raja Angga. Duryodana menghampiri Karna dan menyatakan bahwa mulai hari itu Karna adalah sahabat terbaiknya. Karna sempat mengatakan bahwa persahabatan menuntut kesetaraan, sedangkan dirinya hanyalah putra seorang kusir. Duryodana pun mengingatkan bahwa keputusan Maharaja telah mengubah semuanya. Kini Karna adalah Raja Angga, memiliki kedudukan yang setara dengannya. Duryodana bahkan bersumpah tidak akan pernah memutuskan ikatan persahabatan itu seumur hidupnya. Sejak saat itulah, Duryodana berhasil mengikat Karna melalui ikatan persahabatan yang begitu kuat. बहुत अच्छे मेरे होने वाले सम्राट। Dengan penuh haru karena menerima persahabatan tersebut, ia bersumpah bahwa persahabatan itu jauh lebih berharga daripada utang kepada ayah maupun ibunya. Selama hidupnya, Radeya Karna akan membalas budi Duryodana. Sekalipun seluruh dunia meninggalkannya, ia tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya. Mendengar sumpah itu, Duryodana tersenyum puas. Menurutnya, akan ada banyak kesempatan bagi Karna untuk membalas persahabatan mereka. Namun untuk saat ini, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Ia meminta Karna membalas semua penghinaan yang pernah diterimanya dengan cara menghadapi Arjuna di arena. Majulah wahai Raja Angga, bertarunglah melawan Arjuna. Karena menghadap Maharaja Dhritarashtra dan menyampaikan syaratnya sebelum pertarungan dimulai. Jika ia kalah, ia bersedia meninggalkan Hastinapura untuk selama-lamanya. Namun jika berhasil menang, ia hanya meminta satu hal, yaitu agar kaum Suta diberi hak untuk bekerja sesuai kemampuan mereka, tanpa dibatasi oleh kasta. Mendengar permintaan itu, Duryodana langsung berdiri mendukung Karna. Ia berjanji bahwa jika Karna memenangkan pertarungan, keinginan tersebut pasti akan dipenuhi. Atas persetujuan itu, Duryodana meminta Bisma segera memulai duel. Meski berat hati, Bisma akhirnya mengumumkan bahwa pertarungan terakhir akan mempertemukan Karna melawan Arjuna. Arjuna menatap Karna dan berkata bahwa akhirnya keinginan Karna untuk bertarung melawan seorang kesatria telah tercapai. Namun Karna menjawab dengan tenang. Baginya, keinginan itu baru benar-benar terwujud setelah berhasil mengalahkan Arjuna. Arjuna lalu menyindir bahwa anak kecil pun sering bermimpi menggenggam bulan. Karna tidak gentar. Ia justru menegaskan bahwa hari itu Arjuna akan mengetahui siapa pemanah yang sebenarnya lebih unggul. Pertarungan pun akhirnya dimulai.
Saat anak panah Arjuna melesat ke arah Karna, tiba-tiba baju zirah ilahi yang menyatu dengan tubuh Karna muncul melindunginya. Seluruh arena dibuat tercengang. Namun orang yang paling terkejut adalah Kunti. Seketika ia menyadari bahwa pemuda itu adalah putra kandungnya sendiri, anak yang dahulu lahir sebagai anugerah Dewa Surya. Arjuna mengatakan bahwa baju zirah itulah yang kembali menyelamatkan nyawa Karna. Tanpanya, anak panah tadi sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan. Karena membalas bahwa Arjuna juga memiliki pelindung. Bedanya, zirah itu bukan sekadar pelindung biasa, melainkan bagian dari tubuhnya sendiri dan kekuatannya jauh lebih hebat. Menurut Karna, jika Arjuna sudah selesai berbicara, kini saatnya membuktikan kemampuan memanahnya. Jika tidak, lebih baik mengakui kekalahan. Arjuna pun menjawab bahwa Karna terlalu banyak bicara. Kali ini ia ingin melihat seberapa kuat zirah tersebut. Karna kembali tersenyum dan mengatakan bahwa anak panah berikutnya bahkan tidak akan mampu menyentuh tubuhnya. Arjuna membalas dengan penuh keyakinan bahwa panah selanjutnya bukan hanya akan mengenainya, tetapi juga mengusirnya keluar dari arena. Tak lama kemudian, Arjuna menggunakan ilmu yang menimbulkan ilusi dan rasa takut. Untuk sesaat, Karna ikut merasakan pengaruhnya. Namun tiba-tiba ia teringat ajaran Bagawan Parasurama. Gurunya pernah mengajarkan bahwa rasa marah, gelisah, dan takut adalah musuh terbesar seorang pemanah. Semua perasaan itu harus diubah menjadi kekuatan, bukan dibiarkan menguasai diri. Berbekal ajaran tersebut, Karna berhasil mengendalikan pikirannya dan mematahkan pengaruh ilusi Arjuna. Keberhasilan itu langsung disambut gemuruh seluruh arena. Untuk pertama kalinya, rakyat bersorak memanggil nama Karna dengan penuh semangat. Hidup Raja Angga Karna! Duryodana dan Sangkuni pun bersuka cita. Menurut mereka, perlawanan Karna benar-benar luar biasa. Bahkan seolah-olah para dewa sedang berpihak kepadanya. Sementara itu, Guru Drona justru menegur Arjuna. Demi mempertontonkan kehebatannya di hadapan rakyat, Arjuna telah menggunakan Astra Baya dan membuat seluruh penonton ikut diliputi rasa takut. Menurut Drona, itu adalah sebuah kesalahan. Melihat Karna mulai mengerahkan kemampuan yang sesungguhnya, Bhisma mengingatkan Guru Drona bahwa Astra Antaka tidak layak digunakan di arena yang dipenuhi rakyat karena merupakan senjata yang sangat mematikan. Namun Guru Drona tetap tenang. Ia yakin Arjuna mampu mengatasinya. Dan benar saja, Arjuna berhasil menahan serangan dahsyat Karna. Pertarungan semakin sengit karena kembali mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Guru Drona segera menyadari bahwa Arjuna hendak menggunakan Astra Teja Praba untuk mematahkan busur Karna. Namun Bhisma melihat Karna ternyata memiliki tujuan yang sama. Di tengah duel yang semakin memanas, hati Kunti hancur menyaksikan kedua putranya saling menyerang tanpa mengetahui hubungan darah mereka. Dalam hatinya ia hanya bisa meratap. Pemandangan yang ada di hadapannya adalah dua lengan dari seorang ibu yang saling berusaha melukai. Sementara darah yang mungkin akan tertumpah adalah darah dari anak-anak yang lahir dari rahim yang sama. ये कैसा दिन दिखाया एक माता को।